Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya padukan menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Berita dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang istri bernama Hernalita Simanjuntak, 47 tahun, harus meninggal dunia secara mengenaskan dan secara paksa di tangan sang suami sendiri. Hari itu sudah melakukan siaran langsung dan melakukan aktivitas karaoke bersama saudaranya. Tiba-tiba saja, dari belakang muncullah sesosok suami berhati iblis yang sedang kalap. Dengan tanpa ampun dan tanpa belas kasihan, dia langsung menghujamkan sebilah pisau yang tajam ke bagian perut dan dada daripada korban bertubi-tubi. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa amarah dari sang suami bertubi-tubi, menggebu-gebu, dan seperti lepas kendali? Apakah benar dia mengidap suatu gangguan mental dan kejiwaan? Ataukah memang saat itu sudah direncanakan? Harusnya pelaku itu merasa bahagia dan sejuk hatinya ketika melihat sang istri sedang menyanyikan senandung lagu-lagu tentang kerohanian yang menyejukkan hati. Namun ternyata nafsu amarah iblis telah menguasai jiwa dan pikiran daripada pelaku. Agus Herbin Tambun, 47 tahun, yang merupakan tersangka, sekaligus orang yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 lalu. Dan waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketika korban tengah bersenandung lagu-lagu kerohanian, pelaku yang tiba-tiba saja datang dari belakang langsung saja menghujamkan sang istri menggunakan sebilah knife. Korban yang tak menyadari akan hal tersebut masih sangat tenang menikmati setiap lagunya. Namun, peristiwa keji ini tidak dapat dihindarkan. Ketika tersangka langsung saja dengan cekatan mengambil senjata tajam di meja dan bertubi-tubi menghujamnya sebanyak 5 kali. Ungkap Pak Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Doni P. Simatupang, pada media saat dikonfirmasi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Suaminya menghujam korban di bagian perut, payudara, dada, dan tangan. Kerabat yang menyaksikan langsung menghalau dan berteriak ingin menjauhkan tersangka dengan korban. Sementara beberapa kerabat lain segera membawa korban ke Rumah Sakit Sefani Tebing Tinggi untuk dilakukan visum dan juga penanganan dengan harapan segera mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, Tuhan berkehendak lain. Nyawa korban tidak lagi dapat tertolong. Sementara pelaku yang sudah kalap dan dikuasai amarah langsung saja melarikan diri tanpa berkata sepatah kata pun. Bahkan sempat dari beberapa kerabat ingin langsung menghakimi karena tidak terima atas aksi keji yang ia lakukan. Keluarga segera melaporkan kejadian kepada kepolisian setempat dan tak selang beberapa lama pihak kepolisian dan segenap tim segera mengevakuasi jenazah korban dan juga memburu keberadaan pelaku. Tersangka berhasil ditangkap di rumah kerabatnya di Dusun 2, Desa Pon, Kecamatan Seibamban, hari Minggu 3 November pagi. Selain berhasil mengamankan pelaku, petugas juga bisa mengamankan beberapa barang bukti yang berupa pakaian dan juga knife yang digunakan untuk menghilangkannya korban. Knife tersebut adalah barang milik Hertalina yang biasa dia gunakan untuk memotong jeruk dan buah lainnya. Perwira Pertahanan Polri tersebut menyebut saat kejadian korban sedang menyanyikan lagu-lagu rohani sambil melakukan aktivitas siaran langsung atau live di akun Facebook miliknya. Polisi telah melakukan cek kejiwaan dan juga mental. Apakah ada gangguan kejiwaan
atau memang itu merupakan hal yang serta-merta ia lakukan atau secara spontan. Sebuah fakta terungkap bahwa sebenarnya korban dan tersangka merupakan pasangan suami istri yang baru saja merajut tali pernikahan atau menjadi pengantin baru. Diketahui Agus merupakan seseorang yang berprofesi sebagai peternak unggas dulunya. Ia menikahi Hertalina hanya sekitar setahun yang lalu. Setelah keduanya sama-sama mengalami kegagalan dalam pernikahan atau masing-masing menyandang status janda dan juga duda. Seperti yang diceritakan oleh kerabat, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai oleh kerebutan karena perangai dari Agus yang suka cemburuan dan juga kasar. Tak hanya itu, Agus selalu terlihat mudah cemburu atau sangat overprotektif dan juga pemalas untuk bekerja. Meski belum lama menjalani kehidupan indahnya bahtera rumah tangga, pernikahan ini rupanya menyimpan sekali ketegangan dan juga banyak konflik yang akhirnya memuncak pada insiden menyedihkan tersebut. Berdasarkan hasil dari keterangan pelaku terhadap petugas, Agus merasa dihina dan menaruh dendam sakit hati kepada sang istri. Ia beralibi bahwa memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi karena mengetahui sang istri masih berhubungan dan juga sering melakukan kontak telepon dengan ex-suaminya. Kenapa kau masih berhubungan dengan laki-laki itu? Apakah kau tak bisa menghargai kehadiranku di sini? Sekarang aku sudah menjadi kepala rumah tangga. Kau masih juga melakukan sakit hati aku. Apa sebenarnya maumu? Kenapa kau selalu membuatku sakit hati? Di belakangku, kau selalu telepon-telepon. Kurang lebih beginilah percakapan Agus dengan sang istri. Ketika mereka sedang bertengkar, tak hanya saudara bahkan kerabat jauh pun selalu menasihati Agus agar bersikap layaknya orang yang bijak dan sabar. Jangan terlalu temperamen dan juga overprotektif. Terlalu cemburu itu tidak baik, Gus. Kamu itu loh, istri kamu itu tidak ngapa-ngapain. Kenapa kau selalu begitu sikapnya? Itu tak baiklah. Belajarlah dari kegagalanmu kemarin. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diucapkan oleh kerabat agar selalu menjaga kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga mereka, terutama kepada sang istri yang baru saja dinikahinya belum lama ini. Namun namanya watak dan perangai tersangka memang sangat keras kepala dan tak bisa dikasih nasihat. Saat malam kejadian tersebut, dalam video tersebar, terlihat bagaimana seorang wanita berbaju hijau di samping Hertalina menarik dan berteriak ketika melihat tindakan brutal dari tersangka Agus yang melukai korban dengan benda tajam. Sumpah, teriakan tersebut membuat kerabat yang berada di luar segera masuk dan melerai aksi keji Agus. Namun semua sudah terlambat. Ini terlalu brutal dan tiba-tiba. Sebuah fakta terungkap, ternyata Agus Herbintambun merupakan pria pengangguran yang jarang sekali memiliki pekerjaan dan tidak bertanggung jawab mencari nafkah. Walaupun terlihat dia memiliki beberapa unggas dulunya. Agus merupakan warga Dolok, Masiul, Kabupaten Serdang, Bedagai. Bahkan rumah yang ditempati Agus dan Hertalina selama ini merupakan rumah keluarga dari pihak perempuan yang dibangun bersebelahan dengan rumah sang mertua. Rumah yang ditempati kakak dan suaminya itu adalah milik orang tua kami yang kebetulan dibangun bersebelahan dinding dengan orang tua. Jelas salah satu adik korban, Boy Edo Simanjuntak. Kakak kami dan si Agus itu baru 1 tahun menikah, sekitar September 2023. Kemudian dia tinggal di sini bersama kami. Dia tuh orangnya nggak ada kerjaan, cuma makan tidur, dan juga suka minum-minum tuak. Kalau kakak kami itu masih ada pekerjaan buat menyambung hidup. Kakak adalah orang yang sangat rajin dan bekerja keras. Apapun ia kerjakan asalkan itu halal dan bisa menghasilkan uang demi membantu perekonomian dapur. Berbeda dengan tersangka, itu kerjanya cuma makan tidur, merokok, kadang jalan-jalan, maunya makan enak terus, tapi tak mau bekerja. Boy dan kerabat keluarga besar merasa apapun alibi dari tersangka, apapun ungkapan yang diucapkan oleh Agus Herbintambun usai menghilangkan nyawa sang kakak, itu adalah kebohongan besar. Tidak ada alasan kakak saya untuk melakukan hubungan dengan mantan suami istri, kecuali berinteraksi karena anak-anak mereka di sana. Dia saja yang sangat overprotektif dan kasar, pencemburu.
Menurutnya tidak ada apapun yang bisa dibuat Agus untuk membanggakan keluarga dan juga mensupport perekonomian keluarga. Setelah kami dengar dari media sosial bahwa dia bekerja punya peternakan, punya unggas, pertanian, itu semua bohong, tak benar. Istilahnya dia itu cuma mojok-mojok, tegas Boy. Ia menjelaskan bahwa sebelum tindakan penghilangan nyawa tersebut dilakukan, memang terlihat sempat ada cekcok dan juga pertengkaran beberapa waktu yang lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berjalan normal dan berdamai kembali. Hubungan korban dan pelaku berjalan seperti biasa. Walaupun sebenarnya Agus tidak terlalu berbaur dengan keluarga mereka. Agus cenderung menjauh dan juga tidak ramah kepada kami. Kalau pagi sampai malam tidak ada pertengkaran, kami tetap di rumah. Itu kami tidur di ruang tamu. Nah, di situ mulai dari Senin sampai Jumat tidak ada pertengkaran, gak ada tanda-tanda kekasaran. Namun demikian, ada sebuah ungkapan dari adik mereka yang mengaku pernah mendengar curhatan dari kakaknya. Korban pernah berkata bahwa ketika sang suaminya marah, ia ingin meminum cairan merah dari keluarga mereka. Ucapan tersebut sempat dinilai sebagai ucapan yang tidak perlu dihiraukan atau mungkin lagi terbawa emosi atau suasana hati. Agus selalu berkata, jangan kalian urusi rumah tanggaku, jangan mengikut campur. Bagaimana tidak? Kamu tidak bekerja, kamu tidak memberikan nafkah kepada istrimu, kamu juga kasar kepada istrimu. Kamu tidak terimalah. Kami sebagai adik juga ingin kakak bahagia dan damai hidupnya. Namun ketika kedua kalinya dia berkata kepada Hertalina, ketika marah, harus kuminum cairan merah orang di rumah ini. Omongan itu menjadi sebuah ancaman dan juga sebagai rasa yang tidak nyaman. Kayak ancaman begitu. Dia menyebutkan bahwa Agus merupakan suami ketiga dari kakak mereka. Sebelumnya, Hertalina pernah menikah dengan dua pria lain, namun sayang, hubungan tersebut harus berakhir dengan kandas sebagai perceraian. Hertalina Simanjuntak hanya memiliki anak dari mantan suami pertama yang bermarga Saragih. Sementara dari mantan suami kedua dan ketiga belum dikaruniai anak. Kakak punya keturunan itu dengan suami pertamanya dengan 3 orang anak. Dengan suami kedua dan suami ketiga tidak ada anak. Dan mereka ikut suami pertamanya, ucapnya. Terlebih lagi Boy juga menjelaskan bahwa awal perkenalan dan kedekatan dari kakaknya dengan pelaku adalah saat dulu Agus bekerja sebagai pengangon atau mengawasi unggas seperti bebek dan ayam yang datang ke daerah tersebut. Jadi saat itu adalah Agus seorang duda dan Hertalina seorang janda. Mereka sesekali bertemu karena Agus yang sedang mengangon unggas di area perumahan mereka. Jadi mereka berkenalan akhirnya mempunyai suatu rasa dan ingin melanjutkan hidup bersama. Dan kami mengiyakan untuk mendukung. Selama menjalani pernikahan ini, Boy mengungkap kalau pelaku lebih banyak malas-malasan di rumah dan tidak mau mencari nafkah. Selain itu, dia juga sering pergi ke warung tuak untuk menenggak minuman. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar pun juga jarang. Sama saja, sama keluarga saja, nggak ada basa-basinya. Apalagi bertegur sapa dengan orang lain. Dia tuh seperti orang yang angkuh. Sementara korban, ia dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih dalam pengobatan atau meracik obat. Jadi, di daerah kami, kakak itu terkenal sebagai orang pintar, biasa mengobati atau membantu orang yang sedang sakit. Kadang mendapatkan pasien dari luar daerah juga. Puji Tuhan, kakak memiliki kelebihan. Jadi, karena kalau ada orang yang berobat, mereka memberikan beberapa upah dan juga tip. Nah itulah, untuk menyambung hidup. Kalau tersangka itu jangan ditanya. Dia tuh hari-harinya kerja cuma minum, makan, rokok, main. Bagaimana kita nggak geram? Buat beli beras saja besok harus memikirkan. Sementara dia tak berpikir. Dia tuh baru pulang dari warung. Sorenya itu keluar rumah, terus malam-malam pulang. Tiba-tiba saja dia mendekati kakak yang sedang melakukan live. Lalu melakukan aksi keji tersebut. Menggunakan pisau yang biasanya kakak gunakan untuk membelah jeruk purut. Karena memang berada di atas meja. Saat tersangka melakukan aksinya, bahkan hampir mengenai saya sendiri. Cepat-cepat lari menjadi sehingga datanglah saudara-saudara saya dari luar. Sementara itu dari pengakuan beberapa warga yang menjadi tetangga korban, mereka mengakui
bahwa selama ini korban dikenal memang sebagai orang yang bisa mengobati baik alternatif dan juga gangguan dari hal-hal yang gak baik. Walau di kampung tidak begitu terkenal, namun banyak dari orang luar daerah yang datang ke sini untuk berobat. Sementara mengenai sang suami memang disebut sebagai orang yang pemalas. Hari itu, keluarga besar Hetalina masih berkumpul dan melakukan doa bersama. Ada juga adik korban bernama Endang Simanjuntak yang sedang bersiap-siap kembali untuk pergi ke Malaysia sebagai pekerja di sana. Karena ia mengambil cuti dadakan setelah mengetahui peristiwa tragis yang menimpa sang kakak tercinta. Ia mengaku sudah 2 hari sejak hari Minggu tiba di kampung saat diwawancari salah satu media di sana. Ia mengaku begitu terkejut dan sangat tidak bisa menerima kenyataan. Keluarga besar berharap semoga pelaku diberikan hubungan secara maksimal dan keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya dan berpihak kepada korban dan keluarga. Di kepolisian, tak hanya cek kejiwaan, bahkan nampak dari seorang pendeta sedang mendoakan pelaku agar memohon pertobatan kepada Tuhan. Permohonan doa agar dibersihkan dari kekuatan jahat dan sifat tidak terpuji. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Semoga almarhumah diberikan surga di sisi Tuhan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini. Tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.